Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari hermeneutika. Disimak baik-baik lagi ya penjelasannya. Hermeneutika merupakan sebuah metode interpretasi terhadap suatu simbol balik berupa teks atau lambang lainnya. Dalam perkembangannya sebagai metode hermeneutika, banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu demi mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol atau teks. Salah satu disiplin ilmu yang menggunakan hermeneutika sebagai metodenya adalah sejarah. Sejarah menggunakan hermeneutika pada bagian interpretasi. Tujuan dari penelitian ini menunjukkan pentingnya hermeneutika dalam kajian filsafat sejarah. Metode penelitian diterapkan adalah kualitatif, diskriminasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal, diantaranya yaitu varian atau jenis-jenis dalam hermeneutika mulai dari hermeneutika romantis, Millie Friedrich, hermeneutika metodis karya William, hermeneutika fenomenologi yang dibangun oleh Edmund Husserl, hermeneutika dialektis dengan Martin, hermeneutika kritisnya Jürgen Habermas, dan hermeneutika milik Paul Ricoeur yang sering digunakan dalam teks sastra. Serta yang terakhir, metode hermeneutika hasil pemikiran. Selain itu, dibahas juga alasan hermeneutika menjadi sebuah metode dalam filsafat sejarah dengan bagaimana cara memahami filsafat sejarah dan hermeneutika. Sehingga penelitian ini berfokus pada hermeneutika sebagai metode penafsiran teks dalam filsafat sejarah. Dan varian yang sering digunakan dalam hermeneutika pada kajian filsafat sejarah, hal ini dilakukan demi membatasi terlalu luasnya objek kajian dalam penelitian. Hermeneutika jika dilihat asal-usul bahasanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermunia yang berarti penafsiran. Kemudian bahasa itu dikembangkan menjadi hermonia ini yang artinya menafsirkan. Namun pada intinya kedua kata tersebut memiliki keterkaitan erat dengan dewa mitologi Yunani yang bernama Hermes atau Hermonies. Hermonies dia memiliki tugas dalam menyampaikan dan menerjemahkan pesan dari dewa Olympus dalam bahasa manusia agar manusia tersebut dapat mengikuti kehendak dewa, atau Palmer 2003. Hal ini utama hermeneutika secara konsekuensif adalah memastikan dari sebuah kata, kalimat, teks maupun sebagainya. Bentuk-bentuk simbolis dari pemahaman instruksi juga berkaitan dengan hermeneutika. Maka dari itu, hermeneutika erat kaitannya dengan kegiatan penafsiran dan pemahaman makna, atau Sari 2008. Hermeneutika dianggap sebagai paradigmatik sebagai memahami filsafat. Namun bagi pihak yang kurang memahami istilah dari makna hermeneutika, beranggapan bahwa hal utama dari hermeneutika adalah penafsiran yang segalanya bersifat subjektif. Filsafat mengartikan bahwa hermeneutika merupakan kerangka filsafat atau paradigma untuk bisa paham dengan segala aspek, baik politik, agama, ilmu hukum, seni, dan lainnya. Pada dasarnya, hermeneutika adalah refleksi tentang upaya pemahaman dalam konteks sejarah, upaya pemahaman teks, simbol, dan lainnya dilakukan dari berbagai aspek tersebut, dilakukan untuk kesadaran historis. Sebagai sebuah praktik dengan salah satu cabang ilmu pengetahuan, hermeneutika dalam sejarah berbagai metodologi penafsiran teks. Penafsiran teks harus melalui kajian filosofi dengan berbagai macam teori. Jika bertahapan tersebut sudah dilakukan, maka muncullah hermeneutika sebagai disiplin ilmu pengetahuan dengan penafsiran teks sebagai sumber-sumber. Makna hermeneutika dalam proses menginterpretasi suatu sumber teks, simbolis maupun peristiwa sejarah. Hermeneutika harus sampai pada pemahaman yang paling mendasar, karena hermeneutika itu sendiri tidak hanya sekedar memahami, namun sebuah alat bantu dalam memahami dan memaknai sejarah sekaligus menjabani antara pengalaman dahulu dengan kondisi saat ini. Bagi hal sejarah atau orang yang sedang memahami sejarah, hermeneutika lebih penting dari teori-teori atau argumentasi. Pemahaman objek sejarah tidak hanya teks atau sampai peristiwa sejarah saja, melainkan perilaku tokoh sejarah pun dapat ditafsirkan. Oleh karena itu, hermeneutika mempunyai peran penting dalam hal mempunyai sejarah yang memaparkan dan menjelaskan peristiwa yang menyangkut manusia berdasarkan teks maupun peristiwanya. Pemaparan dan penjelasan tersebut dapat dijadikan bahan kajian oleh manusia saat ini untuk merancang masa yang akan datang. Dalam memahami sejarah yang terindikasi dalam kajian sejarah hanya beragam kejadian, institusi, dan pribadi yang memiliki signifikasi secara historis.
yakni cukup mempunyai pengaruh terhadap lingkungan yang baru di mana kajian tersebut berada. Kajian tersebut tentunya memiliki manfaat yang lingkungannya baru dan sebagai bahan kajian saat ini untuk lebih baik dari masa yang akan datang. Hermeneutika memiliki proses yang mendalam sebuah objek sejarah yang dikaji. Dalam proses ini melibatkan pemahaman jalan pemikiran orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dia hidup tidak secara individu, bahwa oleh karenanya makhluk sosial manusia melakukan interaksi terhadap manusia lainnya. Melalui lisan ataupun tulisan, di dalam sebuah tulisan masih terdapat makna-makna yang perlu dijelaskan secara kata untuk bertujuan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk mengetahui atau memahami makna di dalam tulisan tersebut, sebuah ilmu yang disebut hermeneutika. Mengapa kita perlu belajar hermeneutika? Nah, pertanyaan ini sangat wajar dan diajukan pada tingkat pemahaman awal. Manusia mempertanyakan sesuatu yang baru yang tidak dia ketahui dan bertanya pada sifat yang mendasar. Jadi, hermeneutika adalah sebuah metode atau pisau analisa untuk membedah sesuatu teks yang terkandung di dalam sebuah buku, yaitu sumber buku profan. Buku atau sumber profan ini terdapat makna yang ditulis manusia yang hanya penulisnya yang dapat mengetahui langsung kemana arah tulisan itu yang dimaksud. Jadi dalam membaca buku tulisan, apabila kita sudah belajar hermeneutika, kita akan menjadi lebih kritis dan tidak bisa makna harapannya seperti itu. Hermeneutika kemudian keluar dari disiplin filologi, bahkan melampaui maksud dari 4 tingkatan interpretasi. Awal pertengahan ketika disclaimer menyatakan bahwa proses interpretasi jauh lebih umum dari sekedar mencari makna dari sebuah teks. Ia kemudian menjadikan hermeneutika sebuah disiplin filsafat yang baru. Hal tersebut disetujui dan dikembangkan oleh William Delafitte di ujung abad ke-19, memudahkan konsep sejarah dan filsafat serta menjauhi dogma mentafsirkan untuk melahirkan pemahaman yang baru terhadap hermeneutika. Ia kemudian memahami bahwa proses hermeneutika adalah sesuatu yang mensejarah sehingga harus terus-menerus berproses di setiap generasi. Walaupun melahirkan pemahaman yang tumpang atau tindih, hubungan keilmuan ini dinamis yang sangat berperan untuk menyatukan kembali pemahaman dan sudut pandang yang bersifat objektif. Pengertian tertua mungkin yang paling banyak dipahami oleh banyak orang adalah hermeneutika sebagai prinsip-prinsip penafsiran kitab suci. Ada pembenaran yang bersifat historis terhadap pemahaman ini, karena kata hermeneutika pada era modern memang digunakan untuk mengisi kebutuhan akan panduan dalam penafsiran kitab suci. Akan tetapi, hermeneutika bukanlah isi penafsiran yang melainkan metodenya. Perbedaan antara penafsiran aktual dan aturan-aturan, metode-metode dan teori yang mengaturnya sudah sejak lama disadari, baik di dalam refleksi teologis kemudian di dalam refleksi non-teologis. Ketika penggunaan kata hermeneutika meluas pada teks-teks non-kitab suci, biasanya teks tersebut sangatlah sulit untuk dimengerti, sehingga membutuhkan metode khusus untuk mengerti makna yang tersembunyi. Salah satu bentuk hermeneutika non-kitab suci dirumuskan oleh Edward. Ia menulis tidak ada legenda, tidak ada alegori, tidak ada rima, tidak membutuhkan hermeneutika untuk mengerti mitologi. Dengan demikian, seperti sudah disinggung sebelumnya, penggunaan kata hermeneutika pada bidang-bidang non-kitab suci seringkali ditujukan pada teks-teks yang memiliki makna tersembunyi yang sulit dimengerti, sehingga membutuhkan penafsiran khusus untuk menangkap makna tersebut.